Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Maharani dengan NIM 40324140. Di sini saya akan membahas tentang materi wakaf dan gharibul kalimat. Langsung saja saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah berhenti, sedangkan menurut istilah adalah menghentikan suara dan perkataan sebentar untuk bernapas bagi qori dengan niat untuk melanjutkan bacaan selanjutnya dan bukan berniat untuk meninggalkan bacaan. Secara garis besar, wakaf dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wakaf idtirori, artinya terpaksa, yaitu dilakukan seorang qori karena darurat seperti kehabisan napas, batuk, dan lupa sebagainya. Yang kedua ada wakaf indirori, artinya berhenti untuk menunggu, yaitu qori berhenti pada sebuah ayat yang perlu untuk menghubungkan kalimat dengan wajah yang lain, atau menurut versi bacaan-bacaan Imam Sab'ah karena adanya perbedaan riwayat. Wakaf ini hanya diperlakukan bagi seorang yang mendalami atau mempelajari qiraah sab'ah. Yang ketiga ada ihtibari, artinya berhenti untuk diuji, yaitu ketika qori diuji untuk menerangkan al-maktu atau kata terpotong ketika ditanya oleh seorang juri, atau boleh bagi seorang pengajar Al-Quran memutus-mutus ayat pada anak didiknya untuk memudahkan dalam pengajaran. Yang ketiga ada ikhtiyari, artinya berhenti pada kalimat yang pilihan, adalah wakaf yang ada unsur kesengajaan, bukan karena sebab-sebab yang di atas. Wakaf ikhtisari dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada wakaf tam, berhenti pada perkataan yang menunjukkan makna yang sempurna dalam susunan kalimatnya dan tidak ada kaitan dengan kalimat yang sesudahnya, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Wakaf ini tempatnya bermacam-macam, yaitu yang pertama pada akhir semua surat, yang kedua di akhir ayat Qasas atau cerita dalam surat Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga ada di tengah-tengah ayat, laqad adolni anidzikri ba'da idja'ani, dan dilanjutkan dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 19, wa kana syaitanu lil insani khadulan. Dan yang keempat di akhir ayat ditambah sedikit awal ayat, contoh alaihim musbihin wa billaili wa innakum latamurrun, surat Asy-Syaffat ayat 138. Dan yang terakhir terdapat pada arti ayat yang sempurna, contoh maliki yaumiddin. Yang kedua ada wakaf kafi, berhenti pada perkataan yang sempurna susunan lafadz atau kalimatnya atau irobnya, akan tetapi masih ada kalimat arti atau makna dengan kalimat sesudahnya. Jika berhenti di sini, maka seorang qori tidak perlu lagi mengulang dengan kalimat sesudahnya. Contoh yang pertama di akhir ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kedua di pertengahan ayat, fi qulubihim ijla bi kufrihim qul bi sama. Yang ketiga, jika ada banyak wakaf kafi dalam satu kalimat, maka yang lebih utama berhenti pada wakaf kafi yang terakhir. Yang keempat, contoh fi qulubihim marad, dilanjutkan fazadahumullahu marada. Yang ketiga ada wakaf hasan, yaitu berhenti pada akhir kalimat yang telah sempurna susunan kalimatnya, akan tetapi masih ada hubungannya baik dari segi lafadz ataupun maknanya dengan kalimat sesudahnya. Hukum berhenti pada wakaf hasan adalah boleh dan baik tanpa mengulangi dengan kalimat sesudahnya, contoh Alhamdulillah, berhenti dan meneruskan pada
Rabbil alamin. Tidak apa-apa, tapi jika nafas masih panjang lebih baik untuk meneruskannya. Boleh mengulangi atau ibda pada kalimat sesudahnya jika berhentinya bukan pada rasul ayat. Contoh, Alhamdulillah. Sebaiknya bagi seorang qori yang nafasnya masih kuat untuk meneruskannya, maka lebih baik tidak berhenti pada wakaf ini. Yang keempat ada wakaf qopi, yaitu berhenti sebelum sempurna susunan kalimatnya, baik lafaz atau bahkan maknanya, seperti berhenti pada kalimat maliki pada ayat malikin nas, karena keduanya adalah susunan iddafiyah. Wakaf pada illa, contoh innal insana lafi khusri illa. Hukum wakaf ini adalah tidak boleh berlebih jika ia dengan sengaja berhenti, padahal dia mengetahui akan ketidakbolehannya. Dari tinjauan ini juga ada wakaf yang disebut lebih jelek atau al-qobah. Contoh wakaf yang lebih jelek di dalam Al-Quran antara lain, yang pertama ada kalimat innallaha faqirun, yang kedua ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, yang ketiga ada ayat innallaha salisu, yang keempat ada ayat fawailul lil musallin, yang kelima innallaha la yastahyi. Tanda wakaf, macam-macam tanda wakaf dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wakaf lazim. Wakaf lazim artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam atau sempurna, karena tanda wakaf ini menandakan sempurnanya kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contoh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang kedua ada al-waqfu aula, artinya wakaf lebih baik. Jadi ketika ada tanda wakaf maka diutamakan berhenti. Contoh, wa rafa'a ba'duhum darajati wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Yang ketiga ada wakaf mu'anaqah atau dua tanda titik tiga. Tanda wakaf mu'anaqah atau disebut juga muraqabah ditandai dengan dua titik tiga. Apabila kita menemukan tanda wakaf ini, maka berhentilah di salah satu titik, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Contoh, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang keempat ada wakaf jaiz. Tanda ini adalah boleh berhenti, boleh juga disambung. Contoh, wa talaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Yang kelima al-wasl amla, artinya wasal atau bersambung lebih baik. Apabila kita mendapatkan tanda wakaf seperti ini di tengah ayat, maka diutamakan untuk melanjutkan bacaan-bacaan, namun berhenti juga boleh. Contoh, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Keenam adalah wasal, artinya tidak ada wakaf, berarti tidak boleh berhenti. Apabila Anda menemukan tanda wakaf ini di tengah-tengah ayat, tetapi apabila kita menemukan tanda wakaf ini di akhir ayat, maka boleh berhenti. Contoh, wa idza halau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Materi yang kedua adalah kalimat gharib. Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib diantaranya adalah sakta, ismam, imalah, naql, tasjil, dan ibdalul huruf. Yang pertama sakta. Sakta yaitu menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernapas. Hal ini disebabkan agar tidak salah dalam pengertiannya.
ukuran berhentinya adalah sekitar 1 alif. Menurut qiraah yang diriwayatkan oleh Hasan Asyim, hanya ada 4 tempat kalimat saja, yaitu yang pertama dalam surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15, iwajan qayyima, artinya pembelokan agar tidak menyerupai dengan kalimat qiyaman yang berarti lurus sebagai sifat dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua dalam surat Yasin ayat 52 juz 23, mimmarqadina hada, artinya dari tempat tidur kita. Ini agar tidak menyerupai dengan ucapan orang kafir pada kalimat sebelumnya, yaitu siapakah orang yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita. Maka jawaban orang mukmin adalah ini adalah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Penyayang. Yang ketiga ada surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30, bal rona, artinya bukan berkata. Hal ini agar tidak menyerupai dengan kalimat barinah yang artinya 2 orang baik. Yang keempat ada Al-Qiyamah ayat 23 juz 29, waqilaman rog, artinya siapa yang naik, agar tidak sama dengan kalimat marroqi, artinya penjual sayur. Yang kedua ismam, letak manah, nun dibaca ismam atau mencucu dan ismamnya setelah idgham gunah. Kalimat tersebut asalnya adalah la ta'manna. Kemudian nun yang pertama diidghamkan pada nun yang kedua. Sebagai bukti idgham diberinya syiddah pada huruf yang dimasuki, yaitu huruf yang kedua. Terdapat dalam surat Yunus ayat 12. Yang ketiga imalah, majroha, ro dibaca imalah atau condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh, di bawahnya taslil. Sedangkan perbedaan taklil dan imalah adalah kalau taklid vokalnya lebih besar atau lebih tebal, sedangkan imalah vokalnya tipis atau kecil. Sedangkan persamaannya adalah keduanya dominan dengan bunyi huruf E. Yang keempat nakal, harokat kasroh hamzahnya ismun pada lafadz bi salismu, dipindahkan nakal pada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam. Dalam kalimat tersebut ada beberapa huruf yang sukun, yaitu yang pertama hamzah wasolnya al-ta'rif, yang kedua hamzah wasolnya lafadz isma, yang ketiga lamnya al-ta'rif, yang keempat sinnya lafadz ismu. Karena itu ada 2 alasan. Yang pertama, agar kalimat tersebut bisa terbaca, maka harokat hamzah lafadz ismu dipindahkan dinakal pada huruf sebelumnya, yaitu lam. Yang kedua, karena terdapat beberapa huruf yang sukun, maka agar kalimat tersebut bisa dibaca harus bisa diberi harokat kasroh. Yang ketiga, jadi lafadz al-ismu bi sal ismu dibaca bi salismu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Yang kelima tashil, hamzah kedua dibaca tashil atau dipermudah pembacanya dengan menempati makrot antara alif dan hamzah. Adapun hukumnya tashil menurut Imam Has diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama lazim, yaitu harus dibaca tashil di dalam Al-Quran hanya 1 tempat huruf mim asyaddah ayat 44, yaitu aa jamiyun. Yang kedua jaiz, yaitu boleh dibaca tashil atau mat, yaitu pada semua kalimat yang dibaca mat lazim, mukhafaf, kilmi, dan mat far'i. Yang keenam ibdalul huruf, yaitu pengganti huruf, yaitu mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya kedua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Contoh, utumina asalnya utumina, ituni asalnya ituni. Kalimat-kalimat tersebut jika dijadikan sebagai ibtida atau permulaan, maka harus memakai kaidah ibdal,
Akan tetapi jika diwasokkan atau disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah yang pertama dihilangkan atau tidak dibaca. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.